Babat Mangir versi Sosrowinoto, episode ke-5. Kyai Ageng Mangir bersiap berangkat ke Mataram. Ratna Pembayun sudah mendapat jalan mudah masuk ke rumah Kyai Ageng Mangir. Pernikahan keduanya dirayakan dengan meriah. Ki Dalang Sandiguno menggelar pertunjukan lagi untuk meramaikan pesta pernikahan. Lakon yang diambil adalah Suwargo Bandang, menceritakan Woro Sri Kandi saat berada di negeri Alengko. Setelah selesai acara pernikahan, Kyai Ageng Mangir selalu merayu sang istri agar mau melayaninya di tempat tidur. Namun sang Ratna Pembayun tampak belum mau satu ranjang. Kyai Ageng merasa sangat kerepotan hatinya. Kyai Ageng berkata, "Duh permata hatiku, apa gerangan yang membuat hatimu resah sehingga belum mau bercengkerama dengan Kakanda? Apakah Dinda masih meragukan ketulusanku? Apakah Dinda belum sepenuhnya percaya kepadaku? Apakah ada keinginan Dinda yang belum aku penuhi? Katakan Dinda, agar hatimu tenang. Sekarang aku suamimu, tempat engkau mencari perlindungan, tempat engkau seharusnya merasa aman, tempat engkau seharusnya merasa tentram. Jika dekat denganku justru membuatmu khawatir, suami macam apa aku ini?" Ratna Pembayun berkata, "Kanda, bukan diri Kanda yang membuat Dinda bersedih. Saya ingin mengatakan terus terang, tapi Kanda jangan kaget atau marah. Sebenarnya saya ini bukan anak Ki Dalang Sandiguno. Saya anak Raja Mataram Panembahan Senopati. Saya pergi dari keraton karena dipaksa menikah. Saya tidak mau dan memilih pergi. Setelah pergi dari keraton, saya hidup terlunta-lunta, lalu diambil anak oleh Ki Dalang. Sekarang saya bingung. Orang menikah itu seharusnya mendapat restu orang tua. Padahal orang tua saya tidak tahu keberadaan saya. Jika Kanda mau berjanji, saya ajak menghadap ayah saya untuk minta restu kelak. Pasti saya akan tunduk dan patuh apapun yang Kanda kehendaki. Jika Kanda tidak mau, saya juga tidak akan lestari menjadi istri Kanda. Saya takut menikah tanpa restu orang tua kandung." Setelah mendengar penuturan sang istri, Kyai Ageng merasa serba salah. Dulu selama beberapa generasi, Mangir tidak mau tunduk ke kerajaan Mataram, juga ke kerajaan sebelumnya. Sejak zaman Pajang sampai sekarang, Mangir menolak untuk menyerahkan upeti. Hal ini pasti membuat raja tidak senang. Ki Mangir berpikir, aku pasti sudah ditandai sebagai orang yang tidak patuh. Kalau aku sekarang menghadap ke Mataram, apakah aku tidak dihukum atas pembangkanganku yang dulu? Tapi kalau aku meneruskan pembangkang ke Mataram, artinya aku harus rela kehilangan istri yang kucintai. Aku tidak rela. Kyai Ageng bingung memutuskan langkah. Lama-lama Kyai Ageng berpikir, jika pernikahannya direstui Raja Mataram, pasti tidak ada masalah lagi. Bisanya direstui kalau dirinya sanggup ngomong istrinya dengan baik. Setiap orang tua pasti selalu mendahulukan kebahagiaan anaknya. Jika si anak bahagia, maka orang tua pasti timbul rasa kasih kepada menantu. Maka hal pertama yang harus dia lakukan adalah menyenangkan hati istrinya. Apa susahnya bagi dirinya melakukan itu? Kalau dulu dia bertekad akan melawan Raja Mataram, bahkan bila perlu beradu tombak, tapi sekarang rasanya itu tidak perlu lagi, karena telah menjadi keluarga. Kyai Ageng Mangir berkata, "Duhai permata pujaan hatiku, bila benar katamu sungguh, aku ini ibarat orang kejatuhan bulan. Sudah mendapat istri cantik, ternyata keturunan seorang raja pula. Aku merasa mendapat anugerah yang sangat besar. Sebagai rasa terima kasihku kepada Dinda yang telah sudi menemani hidupku, aku tak keberatan menuruti permintaan Dinda. Aku bersedia menghadap ke Mataram untuk sungkem kepada Ayahanda Panembahan Senopati."
Wajah Ratna Pembayun seketika cerah mendengar kesanggupan Kiai Ageng Mangir menghadap ke Mataram. Rasa sedih dan khawatir seketika sirna. Wajah Ratna Pembayun kini berseri-seri. Kiai Ageng Mangir tanggap, segera meraih tangan sang istri dan menggendongnya ke peraduan. Apa yang dikehendaki Kiai Ageng sudah terlaksana. Hasrat hati telah tersalurkan pada tempatnya. Rasa capek di badan membuat Kiai Ageng tertidur pulas. Ratna Pembayun waspada. Pandangannya ia sapukan ke seluruh ruangan. Di pojok rumah terdapat sebuah tombak yang dibungkus kain indah. Itu pasti tombak Kiai baru, pikir Ratna Pembayun. Pesan sang ayah segera dilaksanakan. Ratna Pembayun mengambil tombak itu dan membuka kain penutupnya. Tampak tombak berdapur baru kuping. Dengan cekatan Ratna Pembayun melepas kain kemben. Ujung kain kemben lalu disabetkan ke ujung tombak 3 kali sambil membaca lafaz yang telah diajarkan oleh sang ayah. Tombak Kiai baru seolah bersuara menyala seperti naga. Andai bisa bergerak seolah akan memakan Ratna Pembayun. Namun Ratna Pembayun sudah menguasai ilmu menawarkan segala tuah senjata dari sang ayah. Dengan tenang Ratna Pembayun meletakkan tombak kembali ke tempatnya. Misi Ratna Pembayun yang pertama sudah ia laksanakan, yakni mengurangi daya tuah tombak Kiai baru. Ratna Pembayun lalu menyusul tidur di samping sang suami, seolah tak terjadi apapun. Pagi hari kedua pengantin menuju tempat bersuci. Keduanya telah bergandeng tangan. Wajah Kiai Ageng Mangir tampak berseri. Pun demikian juga dengan wajah Ratna Pembayun. Nyai Adisoro tanggap bahwa misi Ratna Pembayun sudah berhasil. Pagi itu kedua pengantin tampak rukun. Mereka bersantap bersama dilayani para nyai bekal. Setelah selesai bersantap, Kiai Ageng berpamitan kepada sang istri hendak menemui Ki Dalang Sandi Kuno. Dinda, aku ingin berbincang dengan Kiai Sandi Kuno di pendopo, kata Kiai Ageng. Silahkan Kanda, saya hendak berberes di belakang, kata Ratna Pembayun. Kiai Ageng Mangir lalu memanggil Ki Dalang Sandi Kuno ke pendopo. Keduanya berbincang 4 mata. Kiai Ageng Mangir berkata, Kanda Dalang, dulu Kanda mengatakan bahwa perempuan yang telah saya nikahi adalah anak Kanda sendiri. Sekarang kita sudah menjadi keluarga. Katakan yang sebenarnya Kanda. Sebenarnya si Pembayun itu anak Kanda sendiri atau anak angkat. Dalang Sandi Kuno menduga bahwa Ratna Pembayun sudah berterus terang tentang jati dirinya. Tidak ada lagi yang perlu disembunyikan perihal jati diri Ratna Pembayun. Ki Dalang berkata, sebenarnya dia anak pungut saya, Kiai. Saya temukan sewaktu kami berjalan di hutan. Dia terlihat sedang bertapa. Keadaannya sangat memprihatinkan. Kami merasa kasihan dan membawanya. Saya tanya jati dirinya. Dia tidak mengatakan terus terang. Dia hanya berkata bahwa orang tuanya rakyat jelata. Maka kami mengambilnya sebagai anak. Dia tidak keberatan. Kiai Ageng tersenyum dalam hati. Tampak Ki Dalang memang tidak tahu asal-usul Pembayun. Kiai Ageng Mangir berkata lagi, Kanda, ketahuilah sekarang Pembayun sudah berterus terang. Sesungguhnya dia anak Raja Mataram Panembahan Senopati. Dalang Sandi Kuno pura-pura kaget, sampai terlunjak dari tempat duduknya. Lalu mengangguk-angguk dan dengan suara terbata-bata mencoba memastikan. Jadi gadis itu putra Kanjeng Senopati Mataram? Alangkah senang hati Paduka, Kiai. Kiai Ageng memukul pahanya lalu berkata, benar Ki Dalang, benar, kata Anda. Dalang Sandi Kuno dan kawan-kawan merasa berbahagia, karena selama ini mereka merawat Tuan Putri Mataram. Mereka berpikir akan mendapat berkah yang besar dengan perbuatannya itu. Yang menjadi keheranan saya, Ki Dalang, mengapa kalian tidak tahu? Kata Kiai Ageng Mangir. Apakah kalian tidak melihat sesuatu yang aneh? Karena
Kalau orang desa, mengapa dia begitu cantik? Benar, mengapa kami semua sampai tidak tahu bahwa dia Tuhan kami? Memang setiap kali saya tanya selalu menjawab bahwa dirinya anak orang miskin. Bila dahulu saya tahu, tentu saya tidak mengambil sebagai anak. Saya akan langsung membawanya ke sini, Kiai. Hanya selama ini saya perhatikan dia cantik dan sangat sopan, seperti bukan orang kebanyakan. Tetapi saya sungguh tidak mengira bila dia putri seorang raja. Paduka sungguh beruntung, Kiai, seolah Paduka mendapat permata sebesar gunung, kata Ki Dalang Sandi Kuno memuji. Kiai Ageng Mangir menanggapi, Anda katakan saya mendapat permata sebesar gunung. Sungguh, bila dibanding permata 6 gunung Merapi, masih lebih berharga dengan anugerah yang telah saya terima ini. Ki Sandi Kuno tersenyum dalam hati, sambil terus nginang untuk menyamarkan percakapan. Kiai Ageng berkata lagi, Kanda Dalang, kalau kalian setuju, saya akan menghadap ke Mataram untuk menyerahkan sang putri kepada Panembahan Senopati. Bila nanti saya diabdikan atau bahkan berkenan menganggap saya sebagai menantu, saya akan sungkem dan mencium kaki sang raja. Ki Dalang Sandi Kuno berkata, menurut pendapat saya, Kiai, sang raja pasti suka mempunyai menantu seperti Anda. Seorang sakti yang sulit dicari padanannya di seluruh tanah Jawa. Karena saya pernah mendengar sang raja mencari menantu seorang yang perwira, yang dapat menyelesaikan tugas-tugas negara. Kiai Ageng Mangir besar hati mendengar penuturan Ki Dalang Sandi Kuno. Kiai Ageng lalu memberi isyarat kepada pelayan agar mengeluarkan jamuan. Ki Sandi Kuno dan kawan-kawan lalu diajak santap bersama. Selama bersantap, tak henti-henti Ki Sandi Kuno bercerita tentang Raja Mataram, dari pengalamannya selama mengabdi kepada Senopati Kediri dahulu. Bagaimana satu persatu negeri ditaklukkan oleh Mataram sampai ke wilayah timur. Ki Dalang sendiri pun juga berasal dari wilayah timur, yang ikut mengabdi ke Mataram. Setelah selesai bersantap, sisa makanan kemudian dibagikan kepada para abdi di Mangir. Semua sudah mendapat bagian masing-masing. Kiai Ageng berkata, Kanda Dalang, sebaiknya kita berangkat ke Mataram bersama-sama. Ki Dalang berkata, bila Paduka hendak berangkat, saya siap mengantar bersama kawan-kawan. Kiai Ageng lalu memerintahkan para abdi di Mangir mempersiapkan segala sesuatu. Apa saja yang perlu dibawa dan siapa saja yang akan ikut serta. Ki Dalang Sandi Kuno menyuruh Ki Sorodipo dan Ki Bojor untuk mendahului ke Mataram guna melapor kepada Panembahan Senopati. Alasan yang dikemukakan kepada Kiai Ageng, dua temannya itu disuruh mencari pondokan.